Assalamualaikum sahabat ukhuwah semua, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam lindungan Allah Ta'ala selalu, dan semoga diberkahi olehnya amin ya robbal alamin. Sahabat ukhuwah, selalu dukung channel ini ya dengan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Keteladanan Nabi Ayub dalam ditimpa musibah. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam. Nabi Ayub alaihissalam dikenal dengan kepribadiannya yang sangat sabar. Kisah Nabi Ayub alaihissalam dapat dijadikan pelajaran ketika kita ditimpa musibah. Nabi Ayub mendapat banyak karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dia dikaruniai banyak anak. Menurut sebuah riwayat disebutkan anak-anaknya berjumlah 12 orang dan semuanya itu laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub alaihissalam juga dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla berupa harta yang melimpah, hewan ternak yang banyak, serta mendapatkan istri yang cantik, soleha dan setia. Sekalipun semua berkah diberikan, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi orang yang sombong. Sebaliknya, ia menggunakan berkah Allah Azza wa Jalla itu untuk membantu orang lain. Setelah 20 tahun menikah, hingga berusia 50 tahun, tidak ada cobaan berat bagi Nabi Ayub alaihissalam yang Allah Azza wa Jalla uji untuknya. Dan ketika berusia 51 tahun, ujian pertama dari Allah Azza wa Jalla muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit di mana keluar nanah dari kulit kepala hingga kaki dan rambut rontok. Penyakit ini dianggap menular. Berita tentang keadaan Nabi Ayub menyebar ke seluruh negeri, dan akibatnya, seluruh negeri mengetahui bahwa penyakit itu menular. Dan Nabi Ayub alaihissalam tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Pada hari kedua, ketika istrinya memberi makan 12 orang anaknya, atap rumah Nabi Ayub alaihissalam tiba-tiba runtuh dan semua anak Nabi Ayub alaihissalam tertimpa reruntuhan sampai mereka meninggal. Dan pada hari ketiga, Allah Azza wa Jalla mengirimkan hama dan badai, semua hewan ternak milik Nabi Ayub mati seketika, dan kebunnya hancur. Namun, karena kekuasaan Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang tinggal di sekitar Nabi Ayub alaihissalam tidak terkena badai tersebut. Ingat, hanya pada 3 hari, Nabi Ayub alaihissalam yang sebelumnya mempunyai banyak kenikmatan seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam wajib pindah dari rumahnya, yaitu ke pinggiran negeri yang jauh lantaran orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Kesabaran Nabi Ayub. Dikatakan bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah Azza wa Jalla selama 18 tahun. Namun, luar biasanya, selama itu juga Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu pada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia terus bersyukur dan bersabar, akan tetapi tetap berikhtiar, dengan cara berobat dan beribadah. Di pinggiran negeri, Nabi Ayub hanya tinggal berdua beserta istrinya. Istri Nabi Ayub memang menjadi contoh yang baik bagi muslimah di zaman ini. Dirinya tidak peduli dengan keadaan suaminya yang berpenyakitan, bangkrut, sampai jatuh miskin. Ia tetap setia menemani sang suami Nabi Ayub, mengurus keperluannya, bahkan pulang mencari nafkah. Suatu hari, istri Nabi Ayub mengatakan pada suaminya, "Wahai Nabi Allah, telah 18 tahun kamu tidak berdakwah. Bagaimana bila kamu memohon pada Allah Azza wa Jalla buat disembuhkan penyakit ini? Itu saja, cukup kesembuhan kamu, kemudian kamu bisa pulang dan berdakwah lagi." Kemudian Nabi Ayub menjawab, "Istriku, seberapa bahagia kita?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub bertanya lagi, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah dengan cara ini?" Istrinya menjawab, 18 tahun lagi. Kemudian Nabi Ayub berkata, "Aku masih malu untuk meminta kepada Allah." Dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jawaban Nabi Ayub menunjukkan iman yang luar biasa. Dia tahu bahwa Allah melihat segala sesuatu. Kita tidak perlu mengeluh atau meminta apapun. Allah tahu kondisi kita. 20 tahun kemudian, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa kepada Allah dengan kata-kata yang sopan dan santun. "Tuhan, penciptaku, pemilikku, sebenarnya aku menderita penyakit. Dan kamu adalah yang paling baik hati." Doa karya Nabi ini menunjukkan betapa jujurnya beliau terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Disembuhkan atau tidak, Nabi Ayub tetap ikhlas dan sabar menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Bahkan,
Allah Azza wa Jalla juga berfirman, sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Quran Surat Shot ayat 44. Balasan kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah melewati 20 tahun cobaan, di usia 71 tahun, dimunculkan oleh Allah Azza wa Jalla di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dikisahkan juga bahwa Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah sehingga muncul mata air dari tempat hentakan itu. Dari mata air itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surah Shot ayat 42. Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengirimkan berita kepada masyarakat di negeri tersebut bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Kemudian dikisahkan bahwa Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Ayub untuk berjalan keluar sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sudah sembuh. Besoknya, masyarakat di seluruh negeri datang membawakan Nabi Ayub hadiah. Saking banyaknya hadiah yang diterima oleh Nabi Ayub, dikatakan bahwa saat itu juga kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Kemudian, pada hari ketiga, istri Nabi Ayub hamil, dan sejak itu istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar setiap tahun, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan Nabi Ayub 24 anak laki-laki. Allah Azza wa Jalla juga mengabadikan kisah Nabi Ayub dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Hanya perlu keimanan, yakin kepada Allah Azza wa Jalla, dan sabar sebagai pegangan hidup kita. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.